Sebelum Anda simak materi utama, pastikan Anda sudah paham 4 cara optimasi setelah diterima monet agar gajian bisa rutin. Ini penting sekali karena topik ini mengenai berapa gaji YouTuber, apakah diterima setiap bulan, dan itu pasti bikin penasaran YouTuber pemula yang baru bikin channel. Halo rekan YouTuber semua, terutama untuk Anda yang pemula yang baru bikin channel, berikut ini 7 daftar pertanyaan gaji YouTuber pemula terbesar berapa dan bagaimana caranya. Itu adalah yang paling penting. Bagaimana caranya, simak. Apakah gaji YouTuber itu besar? Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Itu tergantung besarnya views dan jam tayang yang dihasilkan. Yang berikutnya tergantung umur channel. Umur channel semakin tua ya viewsnya semakin banyak, pendapatan iklannya semakin tinggi. Dan yang paling penting di sini adalah kualitas konten. Jika Anda punya konten yang bagus, berbobot, pasti jaminan mendapatkan views organik. Views organik itu penonton yang alami yang akan mensupport channel Anda dengan jangka panjang. Yang berikutnya adalah rekomendasi YouTube. Semakin sering channel Anda direkomendasikan YouTube, disodorkan ke berbagai beranda channel YouTube di luar sana, pasarnya lebih luas, penontonnya lebih luas, jangkauannya, viewsnya akan lebih tinggi. Dan ini yang paling penting untuk dipahami untuk YouTuber pemula yang baru bikin channel, bahwa jumlah subscriber yang banyak itu tidak menentukan besarnya gaji yang Anda dapat, sama sekali tidak. Jumlah subscriber hanya syarat monetisasi dan peluang video Anda ditonton lebih banyak orang ketika baru upload saja. Apakah YouTuber bisa gajian rutin setiap bulan? Saya akan jawab secara realistis bahwa terutama YouTuber pemula yang baru diterima monet itu tidak akan rutin gajian setiap bulan. Bisa diterima 2 bulan sekali paling cepat, 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang setahun baru gajian setelah monet. Itu nyata, bisa ditanyakan ke YouTuber pemula yang baru diterima monet. Bisa gajian rutin setiap bulan itu juga tergantung views yang dihasilkan itu alami apa spam alias tembakan lewat chat WhatsApp. Kemudian subscribernya juga tergantung videonya sering ditonton full durasi sama penonton, apa asal nonton pergi asal like saja. Juga tergantung kontennya dibikin asal apa memang berbobot. Terus rekomendasi YouTube-nya itu konstan apa temporer, kadang direkomendasikan, kadang enggak. Jika itu terjadi juga berpengaruh gajian bisa rutin atau enggak setiap bulan. Yang ketiga, kapan gaji YouTuber dibayarkan oleh Google. Jadi untuk tanggalnya adalah tanggal 21 sampai tanggal 26 setiap akhir bulan di hari aktif kerja. Jadi misalkan tanggal 21 kopas hari libur, Anda dapatnya tanggal 22 gajiannya. Kemudian untuk payout minimal adalah 100 US setiap bulannya atau sekitar 1.300.000. Kalau payoutnya lebih dari 100 dolar ya Anda bisa gajian setiap bulan, dan itu ya nggak gampang juga. Kemudian kalau payoutnya masih di bawah 100 US ya Anda nggak akan gajian setiap bulan, Anda hanya akan dikasih di bulan berikutnya ketika payout lebih dari 100 dolar atau sama dengan 100 dolar itu setelah tercapai di channel Anda. Nah, yang keempat ini adalah yang paling bikin penasaran orang. Jadi berapa gaji YouTuber pemula yang baru diterima monet dengan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi penghasilannya itu paling berkisar dari 1,3 juta, itu syarat minimumnya ya. Ada yang juga sampai dengan 3 juta. Apakah itu per bulan? Ya belum tentu per bulan juga, karena memang nggak semua YouTuber bisa gajian setiap bulan. Tergantung payout yang didapatkan ya. Kalau lebih dari sama dengan 100 US ya bisa setiap bulan. Kalau payoutnya di bawah atau sama dengan kurang dari 100 dolar ya akumulatif, nggak akan setiap bulan. Jadi gaji YouTuber pemula yang baru terima monet 1000 sub 40 jam tayang itu ya nggak begitu besar, paling-paling ya sesuai standar 100 US itu per bulan. Itu pun nggak diterima setiap bulan. Jadi jangan langsung berasumsi bahwa gajinya besar bisa terima setiap bulan, itu salah, supaya Anda nggak tergiur dengan skema cepat kaya. Yang kelima, apakah gaji YouTube bisa selamanya? Ya tergantung juga. Kalau misalkan setelah diterima monet kok Anda males upload video, males bikin konten yang relevan, ya lama-lama gajinya tersendat, buru-buru setiap bulan, bulan berikutnya saja belum tentu gajian, malah resikonya nanti bisa di dismonet.
Tapi kalau Anda rutin upload video, ya gajinya bisa berkelanjutan meskipun viewsnya naiknya lambat, tapi kalau uploadnya rutin itu kan tetap potensi viewnya tetap tinggi. Payoutnya sudah dikasih tahu sebelumnya, payout selebih dari 100 US atau kurang dari 100 US yang akumulatif di bulan berikutnya. Yang keenam, jika channel dibiarkan setelah monet tidak upload video lagi, apakah tetap digaji YouTube? Jawabannya itu tergantung. Jika Anda tidak pernah upload video selama 6 bulan berturut-turut, tidak pernah mengelola channel, tidak pernah mengotak-atik channel, tidak ada optimasi, tidak ada jejak pemakaian akun untuk berkunjung, dikunjungi, itu jika selama 6 bulan sepi, tidak pernah melakukan aktivitas upload video, pasti di dismonet. Kalau uploadnya kadang-kadang, upload kadang enggak, ya gajinya pasti kecil. Sudah, intinya hanya itu saja. Selanjutnya tinggal disimak ini diagramnya, kapan yang berujung dismonet, kapan yang bisa digaji rutin. Yang ketujuh, apakah channel yang sudah digaji bisa dihentikan pembayaran gajinya oleh YouTube atau Google? Ya juga tergantung. Jika channel Anda, video Anda melakukan copyright claim, itu pasti gajinya dibagi dua sama yang Anda comot sound atau musiknya yang dipakai di video Anda karena kena copyright claim. Kalau Anda melakukan klaim copyright karena konten Anda yang dicomot oleh orang lain, Anda berhasil melakukan klaim copyright, gaji Anda 2 kali lipat. Jadi konten Anda dapat gaji, konten yang Anda klaim karena itu konten original Anda juga dapat persentase dari sana. Yang ketiga adalah jika Anda melakukan konten berulang, ya gaji bisa dihentikan. Konten berulang itu video Anda hanya berisi konten-konten itu saja, meskipun judulnya digonta-ganti, isinya identik, lama-lama akan dihentikan dan dismonet oleh YouTube. Kemudian konten digunakan konten digunakan ulang, ini jelas sekali. Itu yang namanya kopas re-upload konten, bukan only copy paste, dicomot, dimasukkan di channel Anda, itu pasti langsung dismonet atau ditangguhkan. YouTube sekarang jauh lebih ketat karena tidak mau dirugikan oleh konten kreator. Jika channel tidak melakukan pelanggaran apapun, ya jelas channel akan digaji terus, meskipun penggajiannya itu bisa setiap bulan, bisa juga dalam beberapa bulan, karena setiap channel YouTube itu potensi penghasilnya sangat beragam dan berbeda-beda. Selanjutnya silahkan simak video berikutnya ini yang sangat penting mengenai 4 cara optimasi setelah diterima monet agar gajian bisa rutin, dan mengenai 6 konsep cara bikin channel YouTube dari nol sampai gajian.